adalah salah satu negara agraris yang sangat bergantung pada sektor pertaniannya. Namun saat ini masih banyak petani yang menghadapi berbagai masalah dalam proses pengelolaan pertanian. Salah satu masalahnya seperti masalah serangan hama yang semakin meningkat, masalah pengelolaan tanah yang semakin tidak subur, lalu masalah hasil panen yang mulai berkurang. Nah, masalah-masalah tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktornya seperti pengelolaan sistem pola tanam yang kurang maksimal. Namun, sebelum melanjutkan penjelasan yang lebih dalam, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Ridho Ramadan, salah satu anggota dari kelompok 1, dan rekan-rekan saya. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan perbandingan antara sistem pola tanam monokultur dan sistem pola tanam polikultur. Sistem monokultur merupakan sistem pertanian yang berfokus pada satu jenis tanaman dalam satu lahan. Nah, contoh monokultur yang paling sering kita temui salah satunya adalah lahan seperti yang di samping saya ini. Yap, perkebunan jagung. Kemudian juga ada sawah atau bisa juga perkebunan tebu. Sistem monokultur ini banyak digunakan karena dia mudah dalam perawatan, mulai dari penanaman, pemupukan, hingga pemanenan yang bisa dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu juga, monokultur ini bisa digunakan untuk budidaya tanaman dalam jumlah yang besar, karena pastinya dalam satu lahan itu dia memiliki jenis dan umur yang sama. Tapi teman-teman, walau terlihat lebih praktis, sistem monokultur memiliki beberapa kelemahan. Karena hanya satu tanaman dalam satu lahan, maka penyakit dan hama akan menyebar dengan sangat cepat. Jika satu tanaman terkena penyakit, maka tanaman yang lain akan berpotensi atau akan berisiko memiliki permasalahan yang sama. Selain itu, penggunaan pupuk dan penggunaan pestisida kimia yang terus-menerus dapat menyebabkan kualitas tanah atau tanah tersebut kurang subur. Akibatnya, kualitas lahan pertanian menjadi menurun dalam jangka yang panjang. Oke, selanjutnya ada pola tanam polikultur, yang dimana polikultur ini memiliki ciri yang berbeda dari pola tanam monokultur, yang dimana monokultur tadi menggunakan pola tanam seperti menggunakan hanya dengan satu jenis tanaman untuk ditanam pada satu lahan tersebut, sedangkan pola tanam polikultur memiliki beberapa jenis. Nah, yang pertama ada jenis pola tanam tumpang sari. Nah, selanjutnya ada tanaman tumpang gilir. Nah, yang terakhir ada pola tanam bergiliran. Nah, pola tanam yang paling sering ditemui pada lahan-lahan yang ada di Indonesia ini adalah dengan pola tanam tumpang sari. Ya, contohnya seperti tanaman jagung dengan tanaman kacang, yang dimana tanaman kacang tersebut untuk membantu untuk menyuburkan tanah untuk tanaman jagung, sehingga meminimalkan terjadinya penyakit atau hama pada tanaman jagung tersebut. Nah, selanjutnya ada contoh lain lagi dari tanaman tomat dan cabai. Itu dari contoh tanaman polikultur. Nah, yang dimana ini akan saling berhubungan dari antara kedua jenis tanaman yang ditanam tersebut, yang digunakan untuk mengurangi tingkat kerugian apabila terjadi serangan penyakit atau hama pada suatu tanaman tersebut. Lalu selanjutnya kelebihan sistem polikultur. Selain baik untuk kesuburan tanah, sistem polikultur juga memiliki berbagai kelebihan lainnya. Karena dalam satu lahan itu bisa ditanami lebih banyak varian tanaman, sehingga pada saat masa panen, petani bisa memiliki varian tanaman yang lebih banyak. Lalu, karena hal inilah, saat ketika salah satu tanaman itu mengalami gagal panen, petani masih memiliki tanaman lainnya sehingga petani bisa mengurangi kerugian untuk petani itu sendiri. Lalu, sistem polikultur juga bisa mengurangi penggunaan pestisida kimia
karena dianggap ekosistem lingkungan itu bisa terjaga dengan sendirinya. Lalu, karena hal inilah sistem polikultur dianggap sebagai sistem yang lebih ramah lingkungan dan juga lebih baik untuk jangka panjang. Namun, teman-teman, sistem polikultur ini memiliki beberapa kekurangan. Karena penanaman beberapa jenis tanaman sekaligus, proses perawatannya menjadi lebih rumit dibandingkan dengan monokultur. Setiap tanaman pasti memiliki kebutuhan seperti air, pupuk, dan jarak tanam yang berbeda. Sehingga, para petani itu harus bisa lebih teliti dalam pengolahannya. Selain itu, penanaman dan pemanenan biasanya membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak dibandingkan sistem monokultur. Jadi, bisa kita simpulkan, jika kita tidak merawat tanaman itu tidak teratur, maka tanaman tersebut akan saling mengambil unsur hara, cahaya matahari, sehingga pertumbuhannya itu akan kurang maksimal. Jika dibandingkan secara langsung, kedua sistem ini memiliki karakteristik yang berbeda. Monokultur lebih unggul dalam pengolahan dan hasil panen dalam jumlah yang besar karena perawatannya yang lebih mudah. Namun, sistem ini lebih rentan terhadap serangan hama dan kerusakan tanah. Sementara itu, polikultur lebih ramah lingkungan karena mampu menjaga keseimbangan ekosistemnya sendiri, sehingga dapat mengurangi risiko gagal panen. Walaupun begitu, sistem polikultur ini memerlukan perawatan yang lebih rumit, dikarenakan setiap tanaman memiliki kebutuhan yang berbeda sendiri. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa monokultur dan polikultur memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Monokultur sendiri cocok digunakan untuk kebutuhan produksi pertanian dalam jumlah besar dikarenakan lebih efisien dan lebih mudah dikelola. Sedangkan polikultur sendiri baik digunakan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan mengurangi risiko kerusakan lahan. Oleh karena itu, pemilihan pola tanam harus disesuaikan dengan yang pertama, kondisi lahan, yang kedua, kebutuhan produksi, yang ketiga, dampak negatifnya pada lingkungan. Sekian, terima kasih. Thank you.